warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam makroekonomi, yaitu ekonomi sisi penawaran. Sebuah pendekatan yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Materi ini disusun berdasarkan buku Nopirin Ekonomi buku 2, serta berbagai referensi ekonomi modern. Yuk kita mulai. Apa itu ekonomi sisi penawaran? Ekonomi sisi penawaran atau supply side ekonomi adalah pendekatan yang berfokus pada faktor-faktor produksi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Menurut pendekatan ini, ekonomi akan berkembang ketika biaya produksi menjadi lebih rendah, perusahaan mampu memproduksi lebih banyak, dan teknologi serta produktivitas semakin meningkat. Dengan kata lain, bukan permintaan yang menjadi mesin utama pertumbuhan, melainkan produksi itu sendiri. Nah, salah satunya menurut Nopirin. Dalam analisis penawaran, hal yang paling penting adalah bagaimana produsen memproses perubahan biaya dan kondisi pasar. Produsen cenderung menambah output apabila kondisi produksi menguntungkan, misalnya biaya input turun, teknologi maju, atau insentif usaha meningkat. Itulah yang menjadi dasar pemikiran ekonomi sisi penawaran. Komponen utama sisi penawaran. Sekarang, mari kita lihat apa saja komponen yang mempengaruhi sisi penawaran suatu perekonomian. Ada 4 komponen utama, yaitu 1. Tenaga kerja. Jumlah dan kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas. Jika pendidikan meningkat, pelatihan bertambah, dan upah sesuai produktivitas, maka output akan naik. Kedua, modal. Mesin, pabrik, infrastruktur, dan teknologi adalah modal fisik yang menentukan seberapa besar kapasitas produksi suatu negara. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi mampu membuat produksi menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, regulasi, pendidikan, hingga membangun infrastruktur sangat mempengaruhi kemampuan produksi nasional. Dalam makroekonomi, sisi penawaran digambarkan dengan kurva penawaran agregat atau agregat supply, AS. Yang mana kurva ini terdiri AS jangka pendek yang dipengaruhi oleh faktor biaya produksi seperti upah dan harga input. AS jangka panjang yang bergantung pada produktivitas, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Jika faktor-faktor penawaran meningkat, kurva AS akan bergeser ke kanan, yang mana artinya kapasitas ekonomi meningkat dan output nasional lebih besar. Bagaimana kebijakan sisi penawaran bekerja? Ekonomi sisi penawaran tidak hanya sekedar teori, tetapi juga dasar pembuatan kebijakan pemerintah. Berikut beberapa contoh kebijakan yang sering digunakan. Yang pertama, pemotongan pajak. Pemerintah dapat menurunkan pajak untuk mendorong perusahaan berinvestasi. Dengan pajak yang lebih rendah, perusahaan memiliki modal lebih besar untuk membeli mesin, mengembangkan teknologi, atau memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Yang mana hasil akhirnya akan produksi meningkat. Kedua, investasi dalam infrastruktur. Jalan, listrik, internet, dan fasilitas publik adalah fondasi produksi. Semakin baik infrastrukturnya, semakin efisiensi perusahaan beroperasi, yang mana output menjadi lebih tinggi. Ketiga, deregulasi. Deregulasi berarti mengurangi aturan yang menghambat proses produksi. Jika perizinan lebih mudah, biaya administrasi rendah, dan proses usaha lebih cepat, maka perusahaan bisa lebih fokus memproduksi barang dan jasa. Semua kebijakan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk yang pertama, menurunkan biaya produksi, kedua, meningkatkan investasi, ketiga, meningkatkan produktivitas, dan keempat, memperbesar kapasitas output nasional.
Inilah mekanisme inti dari ekonomi sisi penawaran. Adapun seperti teori ekonomi lainnya, pendekatan ini juga memiliki beberapa kritik. Di antaranya, pemotongan pajak bisa meningkatkan defisit anggaran. Manfaat seringkali lebih dirasakan kelompok berpendapatan tinggi, tidak selalu berhasil meningkatkan investasi dalam jangka pendek. Dalam positifnya baru terlihat dalam jangka panjang. Meskipun begitu, banyak negara tetap menggunakan pendekatan ini karena dianggap mampu memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Baik, kita sudah sampai di akhir video pelajaran ini. Mari kita simpulkan. Ekonomi sisi penawaran adalah pendekatan yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Melalui peningkatan tenaga kerja, modal, teknologi, dan kebijakan yang mendukung produksi, perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan. Semoga video ini membantu kalian memahami konsep dasar ekonomi sisi penawaran. Bye.